tahapan paling penting, tahapan paling krusial yang jarang dibahas oleh banyak orang atau nggak ada teorinya adalah eksekusi. Eksekusi selalu bisa mengundang masalah bagi setiap orang. Halo pemirsa, saya Ari Widianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi bola salju. Setelah sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang diversifikasi, tentang memilih saham, tentang prinsip-prinsip. Nah, dari tahapan-tahapan investasi itu, tahapan paling penting, tahapan paling krusial yang jarang dibahas oleh saya kira banyak orang atau nggak ada teorinya adalah eksekusi. Ini real, ini nyata. Eksekusi itu paling susah ya. Anda percaya prinsip investasi jangka panjang, tetapi ketika Anda sudah plan mau membeli sekian 10 saham, sudah diversifikasi, Anda sudah memilih emiten-emiten yang paling oke. Ketika eksekusi, situasi ekonomi buruk, situasi global, berita-berita makin parah. Akhirnya Anda ragu, Anda mungkin mundur, nggak eksekusi dulu. Kita tunda dulu lah, kita simpan cash. Padahal mungkin saat itu adalah saat yang terbaik ketika harga saham-saham paling murah. Atau di situasi yang lain, eksekusi selalu bisa mengundang masalah bagi setiap orang, baik individu pribadi, di lembaga, di apapun yang mengelola, baik dananya kecil, dananya besar, selalu mengundang masalah di eksekusi ini. Kenapa? Ya di situ itulah kita sebagai manusia menjumpai karakter-karakter kontra kita. Baik itu ketakutan, baik itu keserakahan, baik itu pengaruh, baik itu ketidakyakinan, atau kesalahan-kesalahan, baik yang disebabkan oleh kesalahan pribadi, dalam analisis, asumsi yang berlebihan, data yang kurang oke kita kelola, data kalkulasi yang salah, adjustment yang tidak perlu, detail-detail yang mungkin terlalu berlebihan ternyata banyak mengundang masalah karena dikalkulasikan, diproyeksikan terlalu besar. Atau Anda menemukan ketika manajemen, ketika perusahaan tidak perform seperti yang kita ekspektasikan, dan itu bisa rasional, bisa tidak rasional. Ada manajemen yang tiba-tiba jadi terlihat baru setelah beberapa tahun kita baru tahu, oh ternyata manajemen ini nakal, sehingga maka wajar valuasi yang kita hitung 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan yang lalu itu murah karena ternyata manajemennya nakal, ternyata nilainya tidak terbentuk, nilainya tidak bisa kita panen. Dan ini real, ada di saham yang mungkin diperbincangkan banyak orang, saham-saham populer di industri yang saya kira lagi hot, lagi menarik. Itu ada yang undervalued, bahkan pakai valuasi model tradisional di bawah nilai buku, profitnya gede. Dividen ada nggak ya? Saya lupa. Biar Anda juga misterius, biar misterius, enak aja kita ngomong. Dan banyak dipuji-puji oleh orang-orang analis, dipuji oleh komentator-komentator, influencer. Murah, ternyata industrinya tidak oke. Itu realita. Di situ Anda akan menemui masalah, di situ Anda menemui kegagalan mewujudkan ekspektasi atau impian Anda untuk memperoleh hasil investasi yang layak. Karena ada masalah, tidak naik-naik, tiba-tiba turun. Oke, misalnya katakanlah kita bicara 3 tahapan ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama dianggap murah, tahun kedua naik. Asumsi cocok. Anda menganggap diri Anda benar, semua kriteria benar, berita-berita benar. Tahun ketiga tiba-tiba turun.
Anda mulai meragukan analisis Anda, dan turunnya di bawah harga beli Anda di awal, di tahun pertama. Seperti itu bagaimana? Nah, detail-detail begini yang tidak bisa Anda jumpai, tidak bisa Anda temui, tidak bisa Anda pelajari di buku-buku. Kecuali mungkin kalau saya paling suka Graham, bukunya Graham, The Intelligent Investor. Itu buku yang mengarahkan kerangka kerja saya, sehingga meskipun saya belum masuk pada saat itu, saya bisa mendalami ilmu yang sangat lumayan insightful menurut saya. Nah, cara yang lain bagi pelaku investasi untuk mendapatkan insight atau wawasan soal eksekusi adalah melakukannya sendiri, dan Anda harus rela berkelana, berjalan dalam portofolio investasi. Entah mungkin harus 5 tahun Anda baru akan dapat wisdom. Anda akan baru menyadari kenapa saya misalnya pribadi ya, saya dulu awalnya suka dividen, memilih saham yang dividennya tinggi, pesat, ya. Lalu dividen turun, lalu terombang-ambing. Atau dulu awalnya suka saham value sederhana, sekarang lebih suka saham value berkualitas. Itu semua perlu proses. Saya lebih mengurangi porsi yang dividen karena itu sesuai selera saya. Saya lebih mengejar pertumbuhan dalam jangka panjang yang berkualitas, seperti itu. Nah, saya ketika baru memulai investasi itu sangat berharap dari studi kasus seperti ini, tetapi nyatanya tidak banyak literasi finansial, literasi investasi yang menyediakan edukasi seperti ini. Nah, itu masalah-masalah yang Anda hadapi ketika eksekusi. Anda bisa sukses, lalu Anda merasa besar diri, Anda merasa mampu, lalu ternyata setelahnya Anda struggling. Mungkin Anda juga pernah menjumpai grafik-grafik semacam itu ya. Alur perjalanan investor atau trader di pasar modal. Meyakini diri sendiri, menemukan kesuksesan di tahun-tahun pertama, kemudian menimbulkan bias di kepala kita, lalu gagal, lalu kesulitan menemukan pola yang sesuai, lalu kecewa. Ada yang seperti itu. Ada yang mencoba lagi, metode lain, kecewa. Ada yang lain-lain, terus kayak gitu. Dan mungkin baru 7 tahun, 10 tahun, orang ini baru menemukan, memahami karakter atau cara investasi yang cocok buat dirinya. Saya dulu berharap seperti itu. Nah, tetapi bagi Anda sekarang, berhubung di Riset Bola Salju kami sudah punya 2 portofolio, kita tunjukkan saja. Nah, dengan cara ini, kami sudah menjalani ini sejak 2021. Kami tahu problemnya, kami tahu ekspektasinya. Ini ringkasnya, teman-teman. Nah, ini. Jadi kami punya 3 model portofolio. Ada yang Karsten yang kita mulai 2021, ada Alpen kita mulai 2023, ada yang kuartalan mulai tahun 2025 ini. Ketiganya berbeda. Dengan dana awal seperti itu, Karsten besar di awal lalu tidak ditambah, Alpen 10 juta di awal lalu ditambah, tiap bulan kita deposit. Kemudian nanti ada eksekusinya, detailnya sendiri yang di bawah itu, 3 bulanan eksekusinya. Jadi kita kumpulkan 1 juta, 1 juta. Setelah terkumpul 3 juta, baru dibelikan. Kenapa alasan seperti itu? Karena ada beberapa saham yang kalau 3 juta itu bisa kita belikan minimal 1 lot, misalnya seperti itu. Karena ini saham besar, saham big cap ya, bukan saham gorengan atau bukan saham kecil-kecil yang tidak jelas, nggak bisa kayak gitu. Kita semua portofolionya ide bola salju semuanya saham-saham yang besar. Alasannya kita tidak bisa sembarangan untuk
menaikkan, menurunkan harga, karena itu mudah sekali saya melakukannya di portofolio yang lain misalnya kayak gitu. Ya, itu hanya sedikit bocoran semacam itu ya. Nah, karena saham besar, saya nggak bisa melakukannya. Butuh dana besar untuk menaikkan, mungkin miliaran, ya nggak mungkin jadinya ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau kuartalan hanya semacam portofolio virtual. Nah, dari sini, nah itu yang menarik, ada eksekusi. Eksekusi fleksibel. Nah, karena aktif, karena fleksibel, saya tahu diri saya. Saya bisa mengukur eh, bagaimana emosi saya. Nanti juga ada aturan-aturannya sendiri untuk mengontrol, untuk membatasi bagaimana saya bersikap. Tapi di Karsten saya fleksibel ya. Nih, Karsten yang paling kiri. Kalau Alpen 3 bulanan, yang kuartalan pasif. Dari awal sampai akhir tidak ada apa-apa. Dengan model berbeda ini, karena saya memahami desain, karena saya memahami mental yang akan dihadapi ketika berinvestasi dalam jangka panjang, baik itu ini sudah berjalan 5 tahun, saya paham ekspektasinya, resikonya, pola fluktuasi yang saya hadapi, saya paham, saya atur seperti itu. Nah, Anda bisa meniru ya teman-teman, Anda bisa meniru di portofolio Anda bagaimana strategi-strategi Anda sesuai kondisi pribadi masing-masing. Karena mungkin ada orang yang bisa deposit besar di awal. Ada yang tidak bisa, ada yang hanya berinvestasi sekian persen dari gaji. Maybe seperti itu. 20%, 30% seperti itu. Silakan pakai, tiru metode-metode yang tepat sesuai Anda. Nah, itu di Karsten, karena kita mengincar return yang tinggi, tumbuh, karakternya agresif, tumbuh. Kalau Alpen, konservatif, stabil. Yang kuartalan, karena beli, simpan, dan tidak ada aktivitas selama 5 tahun, ya kita harus berharap konservatif, tumbuh. Nah, strateginya berbeda-beda. Kita harus ngincar, misalnya Karsten yang aktif, kita ngincar saham value, saham siklus juga ada di portofolio sekitar 10% dari porsi saham tersiklus. Ada value growth kalau di Alpen, saham-saham besar yang kira-kira saya harapkan 10 tahun, 20 tahun masih aman di situ. Kalau Karsten, kriteria itu akan sangat membantu 20 tahun dan hampir semuanya kita filter, kita screening, lolos untuk kriteria-kriteria seperti itu. Tetapi masuknya kita harus, karena di Karsten ya, karena yang aktif, kita harus di murah, seperti itu teorinya. Nah, dengan tujuan yang berbeda, visi yang berbeda, strateginya, pilihan sahamnya berbeda-beda. Ada yang karena aktif, ada yang ya small, tapi sekarang nggak ada yang small, mid semuanya. Di Karsten mid cap, big cap semuanya gitu. Mid cap artinya market cap-nya sekitar 1 triliun ke atas ya. Big cap tentu saja di atas 10 triliun, 100 triliun ada, perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah, dengan cara yang berbeda, Anda juga harus siap resikonya. Ada yang resiko tinggi. Karsten, dengan strategi seperti itu, kita membeli di harga yang murah, berharap return di jangka panjang, fluktuasinya, dan saya juga siap itu, alokasi portofolio terkonsentrasi di kiri sendiri, di baris bawah itu, alokasi portofolio, konsentrasi terdiversifikasi, dan sekarang, di posisi sekarang ada satu saham, lebih dari 50% di Karsten. Maka fluktuasinya keras sekali, dan itu Anda harus siap. Semua pilihan-pilihan Anda itu mungkin bagi Anda ya yang ingin mempelajari, bagi Anda nanti mungkin punya pilihan seperti ini, meniru Karsten, meniru Alpen, Anda akan menghadapi resiko masing-masing. Anda yakin, oke, pakai teori-teori di luar, satu saham saja, bank saja, BUMN saja, syariah saja, apapun saja, semua akan menciptakan resiko-resiko sendiri ya. Contoh, katakanlah kita pakai finansial misalnya. Ya, Anda menganggap finansial punya potensi pertumbuhan besar. Tetapi, entah misalnya suatu saat 3 tahun, 5 tahun, entah 10 tahun, ada salah satu bank yang mungkin punya krisis. Dan ternyata mengganggu bank lain, sentimennya negatif.
saham finansial semua turun. Anda akan menghadapi resiko seperti itu kalau Anda hanya fokus di bank saja. Nah, itulah kenapa dalam teori-teori sebelumnya kami menyarankan misalnya 30% dan seterusnya. Nah, seluruh kerangka ini akan memberi arahan Anda bagaimana mengeksekusi di masa depan. Kami juga begitu. Nah, itu adalah ada aturan perputaran portofolio. Artinya, kalau 0, saya tidak pernah menjual di situ. Kalau 20%, artinya hanya 1/5 dari nilai portofolio itu saya bisa beli atau jual, mana yang lebih kecil di situ. Di situ. Dengan perputaran yang kecil, saya dipaksa untuk harus yakin dengan pilihan-pilihan saya. Berarti perusahaannya harus aman, perusahaannya harus hebat, harus sustainable dalam 10 tahun, 20 tahun. Saya nggak bisa main-main. Saya nggak bisa memilih saham-saham anggapan-anggapan yang murah, hot, populer dalam jangka pendek. Nggak bisa. Karena saya hanya bisa bertransaksi 1/5 dari seluruh aset portofolio dalam 1 tahun. Begitu. Nah, kalau Karsten karena memang sifatnya lebih aktif, ya perputarannya kita naikkan seperti itu. Nah, saya kira sudah cukup. Ada aturan detail tentang mengatur transaksi itu di aturan Karsten, di aturan Alpen sendiri-sendiri beda-beda. Itu akan membatasi cara saya bekerja. Dengan cara itu saya seperti ada ada wasit yang mengontrol diri saya. Mau transaksi karena mendengar berita ini ya, stop, nggak bisa. Transaksi harus diumumkan sehari sebelumnya. Oke. Nah, saya sorenya mau mengumumkan, ternyata saya berpikir tenang, saya mau merancang argumen apa yang mau saya lakukan. Saya nggak bisa ternyata, itu hanya isu sementara. Nah, seperti itu cara saya mengontrol diri saya sendiri. Anda juga bisa melakukannya. Anda bikin jurnal, Anda bikin catat. Udah banyak sekali. Baik, ini kita geser. Ini tadi karakter, kategori. Anda bisa melakukannya juga ya teman-teman ya. Nah, ini saya sharing sedikit di sesi terakhir. Ini adalah kinerja Karsten per penutupan Mei ini. So far, kemarin di pertengahan Mei atau di 23 Mei, Karsten sempat positif ya kinerjanya, tapi turun lagi, nggak apa-apa. Yang penting, Karsten sekarang sudah selisih 13,49% dibanding benchmark-nya LQ45. Kalau IHSG memang kalah, tapi kita tahu di IHSG ada banyak saham-saham hot stock yang memang kinerjanya menguasai porsi bobot IHSG itulah, jadilah kita wajar lah yang saham-saham yang diantaranya pernah masuk LQ45 tapi habis itu keluar. Ya, ekspektasi saya Karsten nanti bisa mengalahkan IHSG, doakan ya, seperti itu. Nah, itu Karsten. Jadi kalau tanda centangnya itu ada yang salah ya, overmount kalah dikit. Ini kita pakai grafik sebelumnya semuanya bisa mengalahkan dibanding masing-masing ya, dibanding IHSG, dibanding LQ45 semua mengalahkan. Year to date jelas kita year to date-nya 21%. 21,88%. Di strategi jangka panjang ini semua portofolio ya, tidak hanya satu saham. Ada 5 saham lebih di Karsten. Totalnya menghasilkan perolehan seperti itu. Anda tidak akan bisa memperoleh perolehan dan perolehan seperti itu 20% lebih kalau tidak strategi jangka panjang, kalau tidak dalam 2 bulan. Ya, Anda bisa lihat di situ. Dan ini tidak ada transaksi sejak 14 Februari. Saya mungkin rencana transaksi tapi belum matang. Sempat beberapa kali pengen mau rencana, tapi setelah menulis argumennya untuk diri sendiri ternyata belum cocok, belum yakin, belum ada kesempatan. Nah, itu Alpen sudah, yang ini Karsten sudah, yang ini Alpen. Nah, dengan portofolio pasif teman-teman, beli simpan 10 saham terdiversifikasi normal, kita tambah, kita alokasikan ke yang lagi murah, yang lagi turun, ternyata bisa mengalahkan LQ45 dan IHSG dari 2023. Hebat ini Alpen ini. Saya berharap Alpen juga bisa mengalahkan IHSG dalam jangka panjang. Semua termasuk dividen. Belum ada transaksi, baru nanti awal Juli kita rencanakan. Transaksi rutin 3 bulanan
beli simpan, enak sekali. Sepanjang perjalanan dari 2023, 2024, 2025, Alpen baru transaksi sekali untuk menukar saham. Jadi saham yang satu itu kita mau membeli saham yang lain, tetapi karena portofolio sudah penuh, kita kurangi, kita alihkan ke yang lain. Mungkin nanti juga seperti itu. Dan dengan cara itu, karena hanya transaksi satu saham, jual beli satu saham, kita berharap perputaran portofolionya tidak kurang dari 1/5 atau 20% tadi. Itu ceritanya. Nah, itu adalah kisi-kisi atau cerita eksekusi yang kita lakukan baik di Karsten, di Alpen, di model portofolio bola salju yang lain. Terima kasih untuk nyonya saya sudah menyiapkan properti syuting. Bunganya bagus ya teman-teman ya. Sekian edukasi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.